Shalom dan selamat pagi Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih. Selamat berjumpa lagi dalam waktu teduh bersama. Edisi Selasa 1 Februari 2022. Bacaan kita 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 14. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu, menikmati karya dan kasih-Mu di hari baru ini. Tentunya kami bersyukur untuk setiap anugerah itu, dan kami rindu untuk membaca dan mendengarkan sebagian kecil firman-Mu, menjadi kekuatan, pedoman, pegangan untuk berjalan dalam pesiarahan kami hari ini. Kiranya Roh Kudus memimpin kami untuk memahami kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Bersabdalah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 14. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elia, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Bila ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Amin. Tema kita hari ini, di balik ketaatan ada rahmat Tuhan.
Jika kita sudah tahu hasil dari ketaatan, kita melakukan sesuatu akan berbuah manis. Maka tentu akan dengan sangat mudah kita taat. Tetapi bagaimana jika kita dituntut untuk taat sedangkan prosesnya tidak masuk akal dan hasilnya pun tidak bisa dipastikan? Apakah kita akan tetap taat? Inilah yang juga dialami oleh Naaman, seorang panglima Raja Aram yang menderita penyakit kusta. Ia diperintahkan oleh Nabi Tuhan agar menceburkan diri dan mandi sebanyak 7 kali ke dalam sungai Yordan. Perintah ini tidak disampaikan secara langsung oleh Elisa, melainkan melalui orang suruhannya. Namun bagi Naaman, hal ini merupakan sebuah penghinaan. Bagaimana mungkin Naaman mau mengerjakan apa yang disuruhkan Elisa kepadanya kalau semua perintah itu tidak masuk akal, terbilang aneh, dan tidak sesuai dengan harapannya? Apalagi Elisa dinilai tidak menghargai dia yang adalah panglima terpandang. Itulah reaksi pertama Naaman. Namun atas saran dan desakan para pegawainya, akhirnya Naaman mau melakukan apa yang diperintahkan Nabi Allah itu, sekalipun tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan. Dan ketika Naaman mau taat dan belajar merendahkan diri serta tidak bersandar pada pengertiannya sendiri, ia pun mengalami kesembuhan secara total. Bukankah kita sering bertindak seperti Naaman, tidak mau taat dan lebih mengandalkan logika kita? Kita sering memilah-milah perintah Tuhan, mana yang akan ditaati dan mana yang tidak. Naaman mengalami mujizat kesembuhan ketika ia mau bertindak dalam ketaatan terlebih dahulu. Sehingga kita dapat mengerti ada rencana Tuhan di balik semuanya itu. Hanya ketaatan semata hidup kita mendapatkan sentuhan Allah. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur di pagi hari ini atas anugerah kasih lawatan-Mu, kebenaran firman-Mu. Bila firman Tuhan ini kami jadikan sebagai pedoman, sebagai tuntunan, dan makin kami membangun ketaatan di hadapan Tuhan. Dalam ketaatan-ketaatan yang kami lakukan, di sana kami terus akan mendapatkan sentuhan-sentuhan kasih Allah, karya-karya Allah yang ajaib. Bapa di sorga, pesiarahan kami hari ini, kami berdoa Tuhan lindungi dan berkati kami semua. Berikan kekuatan, hikmat, kemampuan, kecerdasan, dan biarlah kami boleh melakukan tugas pekerjaan, usaha, pelayanan, aktivitas kami dengan baik hari ini. Bahkan anak-anak-Mu yang sementara berjuang untuk pendidikan, bahkan yang mencari pekerjaan, juga Tuhan berkati. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa negara ini, berkati pemimpin kami. Terus ditambahkan hikmat untuk mengatasi wabah COVID-19, terutama varian Omikron. Tuhan jagalah kami semua tetap sehat dan dalam kondisi baik. Jemaat-Mu mungkin ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang berduka hiburkan, yang lalai sadarkan. Kami berdoa ya Tuhan Allah, orang tua kami dalam masa tua dikuatkan dan ditopang. Jemaat-Mu yang mengalami pergumulan-pergumulan, pegang tangan mereka dan berjalan dalam tuntunan-Mu. Berdoa untuk yang berulang tahun, mensyukuri setiap berkat-Mu. Kiranya Tuhan selalu menolong dan menyertai dan sempurnakan syukur anak-anak-Mu yang boleh menikmati setiap anugerah Tuhan hari ini. Terpujilah Tuhan, ini doa dan syukur kami. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian waktu teduh bersama, Tuhan memberkati kita semua.